Bayangin kamu hidup di luar negeri, kamu kuliah di luar negeri, ya kayak mahasiswa-mahasiswa seperti biasa, nongkrong di kantin, ngerjain tugas mepet deadline, nyuci baju kalau kehabisan stok, tiba-tiba jueder seluruh dunia itu tahu bahwa kamu itu adalah anak presiden dari negara yang paling misterius sejagat. Nah loh, parahnya lagi, negara tempat kamu kuliah itu adalah negara yang gak akrab sama bokapmu. Itulah yang dialami oleh Xi Mingzhi, satu-satunya putri Xi Jinping, presiden China. Xi Mingzhi ini bukan selebgram, bukan idol K-pop, dia juga bukan orang yang kepengen terkenal, tapi namanya sekarang itu viral gara-gara aktivis sayap kanan Amerika yang yaitu Laura Loomer itu koar-koar di X. Deportasi putri Xi Jinping. Kenapa ya? Salah apa ya? 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。New release gambar baru, Neca. Seperti biasa, ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblongnya ada yang versi standar, ada versi premium. Yang Intan pakai ini warna sen, yang cuman ada di premium. Kalau teman-teman bingung apa sih bedanya kaos standar sama kaos premium, ini nih linknya. Dilihat sebentar saja, cuma 3 menit. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Neca, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Selain gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok juga ada custom marga. Custom marga ada berbagai efek, mulai glow in the dark, hologram. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, mau tulisan kecil juga ada. Mau tulisan nama lengkap juga bisa. Open PO sampai tanggal 15 Juni ya. Available di Tokped sama Shopee, yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman susah cari linknya, nggak usah sungkan untuk chat admin Tokped sama Shopee. Okay, let's start! Kalau biasanya anak pejabat itu suka show off, bener nggak? Ya minimal pengen lah masuk TV dikit-dikit. Kayak misalkan Donald Trump, dia punya anak 5, diekspos semua. Intan sampai apal itu nama anaknya. Ivanka, Donald Junior, Tiffany, Eric, Baron. Nah lo apal kayak ngapalin Pancasila. Wajar kalau orang terkenal pengen anaknya terkenal, itu wajar. Soalnya dengan terkenal, yang pertama cari duit gampang, yang kedua dihormati di mana-mana. Tapi Xi Jinping beda. Xi Jinping ini sangat super ketat tentang keluarganya, tentang privasi keluarganya. Apalagi anaknya itu sangat-sangat dilindungi sama Xi Jinping. Yuk kenalan sama anaknya Xi Jinping. Putri semata wayang Xi Jinping. Namanya adalah Xi Mingzhi, kelahiran tahun 1992. Dia anaknya Xi Jinping sama Peng Liyuan. Peng Liyuan itu istrinya Xi Jinping, dulunya adalah artis. Xi Mingzhi sendiri, dia itu kuliah di Harvard Amerika sana ya, pada tahun 2010 sampai 2014. Kuliah pun dia pakai nama samaran. Jadi pas temen-temennya itu pada live TikTok ya kan, Velocitian ya kan, dia medsos saja kagak ada. Aku ke Harvard niatnya belajar, bukan niat pamer. Saking low profile-nya ini ya, si Mingzhi ini, sampai nyari foto aslinya di Google itu susah banget. Lebih susah daripada nyari sinyal di gunung. Yang beredar di medsos, fotonya putrinya Xi Jinping itu kayak ini ya. Tapi nggak tahu ini beneran putrinya Xi Jinping apa enggak. Karena media-media yang official itu belum merilis wajahnya si Mingzhi ini. Jadi ini belum tahu beneran apa enggak. Di Harvard, Xi Mingzhi ini ngambil jurusan psikologi. Tahun 2010 sampai 2014, 2014 kelar, kabarnya dia balik ke China. Kabarnya kayak gitu, terus ya udah, dia hilang dari radar begitu saja. Nggak ada talk show, nggak ada podcast, apalagi magang di DPRD. Wes pokok hidupnya itu bener-bener sunyi senyap, kayak wifi tetangga yang dikunci.
Tapi usahanya Xi Mingzhe bersembunyi ini itu jadi sia-sia di tahun 2019. Sepandai-pandainya tupai melompat itu akhirnya jatuh juga. Kenapa? Karena di tahun 2019 itu ada seorang pemuda namanya adalah Niu Dengyu. Dia itu membeberkan, membocorkan identitas sama profilnya Xi Mingzhe, berikut foto-fotonya Xi Mingzhe ke Esu Wiki. Hasilnya apa? Niu Dengyu dipenjara selama 14 tahun plus didenda 130.000 yuan. Ini menunjukkan ya betapa Xi Jinping itu sangat-sangat serius ngejaga privasi keluarganya. Bahkan Niu Dengyu ini dikabarkan saat di penjara dia itu diapa-apain. Pokoknya dia itu menderita banget di penjara. Ceritanya Niu Dengyu ini viral sampai organisasi HAM itu bereaksi. Lah mau mainan kok main-main sama Xi Jinping. Dan belakangan Xi Mingzhe kembali viral di media sosial setelah salah satu pendukung Trump, Laura Loomer, seorang aktivis sayap kanan Make America Great Again alias MAGA, mendesak pengusiran putri tunggal Presiden Xi Jinping. Ayo deportasi putri Xi Jinping yang mana dia tinggal di Massachusetts dan pernah kuliah di Harvard. Tulisnya di X alias Twitter. American far-right activist Laura Loomer has called for the deportation of Chinese President Xi Jinping's daughter from United States soil. Laura Loomer kok tahu kalau Xi Mingzhe itu masih berada di Amerika? Dia dapat info dari mana? Nggak ada guys, pengawuran, buktinya nggak kuat. Informasi keberadaan Xi Mingzhe ada di mana itu belum jelas. Nggak ada konfirmasi resmi Xi Mingzhe ada di mana. Nggak tahu ya, dia sekarang ada di Amerika atau di China, nggak tahu. Nah, sekarang masuklah Donald Trump ke cerita. Iya dong, harus eksis dong dia. Bintang reality show. Pada tanggal 22 Mei 2025, Donald Trump itu melarang Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing, termasuk China. Alasannya apa? Karena Donald Trump itu menuduh Harvard kolab sama Partai Komunis China dan mempromosikan antisemitisme. Apa itu antisemitisme? Ini kayak prasangka, kebencian, diskriminasi yang ditujukan kepada suku Yahudi. Dulu identik sama Holocaust, sekarang ya istilah ini digunakan untuk melawan siapapun yang menyerang agenda tertentu. Harvard gak tinggal diam dong, lawang 7.000 itu termasuk ya mahasiswa, pekerja, peneliti yang bekerja di Harvard sana itu bukan warga negara Amerika. Itu yang pertama. Yang kedua, tuduhan antisemitisme ini tidak ada dasarnya sama sekali. Itu tuduhan bodong itu. Sehingga pada tanggal 29 Mei 2025 Harvard pun itu menggugat kebijakan ini ke pengadilan federal. Sampai saat ini keputusan belum final. Karena keputusan belum final, untuk saat ini masih bisa mahasiswa asing ini belajar di Harvard, itu masih bisa. Donald Trump juga memerintahkan peninjauan visa-visa yang terhubung dengan Harvard. Entah itu visa turis atau visa pelajar atau visa pekerja, pokoknya semua visa itu ditinjau semua. Masalahnya itu juga semakin ruwet pas Departemen Keamanan Dalam Negeri itu mencabut hibah 3 juta USD ke Harvard karena dianggap Harvard ini nggak nurut. Mereka menuntut Harvard itu menghapus program DEI. Program DEI itu kayak program kesetaraan gitu ya. Kamu akan diperlakukan sama, tidak peduli kamu agama apa, ras apa, dari negara mana. Juga mereka menuntut Harvard itu untuk mengubah aturan disiplin plus dilarang pakai masker. Nah lo lawang sekarang itu pandemi naik lagi, gimana coba? Senator Marco Rubio juga ikutan gerah. Dia mengumumkan bahwa visa mahasiswa China bakal dicabut, terutama buat mereka yang punya kaitan sama partai komunis atau kuliah di bidang strategis kayak AI, sains, dan teknologi. Ya katanya kebijakan ini demi keamanan negara katanya. Tapi kalau semua visa mahasiswa dicabut semua ya Harvard jadi sepi dong kuliahnya, kayak perpustakaan jam 2 pagi. Kebijakan ini muncul pas politik itu lagi tegang-tegangnya dan Amerika itu lagi khawatir-khawatirnya soal spionase. Yang mana
kebijakan ini ngebikin China ngamuk. Juru bicaranya Mao Ning itu bilang bahwa kebijakan pencabutan visa mahasiswa asing itu tidak berdasarkan pada akal sehat. Nah lo, Mao Ning bilang ini menginjak-injak prinsip keterbukaan atau prinsip kebebasan. Yang mana Amerika itu loh kan terkenal negara demokrasi, masa ngelarang-larang kayak gini. Kisah Xi Mingzhi ini kayak tokoh utama yang nggak kepingin jadi tokoh utama. Dia itu pengennya hidup tenang. Dia itu nggak kepingin disorot dunia. Dia nggak kepingin jadi headline. Dia juga nggak minta dilahirkan jadi anaknya presiden. Pengen jadi orang biasa. Tapi toh ya dia akhirnya trending juga. Bukan karena dia pengen trending, bukan karena kelakuannya, tapi gara-gara nama besar ayahnya, gara-gara negaranya. Semestinya ya kasihan. Kalau kamu jadi anaknya presiden, kamu pengen gimana? Kamu pengen terkenal kayak anak-anaknya Donald Trump, atau kepingin diem-diem aja, sembunyi-sembunyi aja kayak anaknya Xi Jinping? Tulis di komen ya. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.